Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam belajar, kemudian ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah wa billahi sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Imam akan mengecek kehadiran ya. Ada hari ini yang tidak masuk anak-anak? Siapa namanya? Fani. Apa keterangannya Fani? Tidak ada keterangan, mungkin dia sakit, mungkin dia ada kepentingan tapi tidak sempat mengirim surat. Mudah-mudahan berikutnya bisa ngirim surat kalau sakit. Kalau izin juga harus ngirim surat. Kenapa? Karena itu aturan. Ketika aturan kalian langgar, maka nanti ada konsekuensi. Ada nanti syarat kenaikan kelas yang harus kalian penuhi, yaitu kehadiran 90%. Tujuan pembelajaran kita, nanti kita akan belajar pada pertemuan pertama itu anak-anak mampu menjelaskan makna iman kepada Allah dan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan membaca bersama Asmaul Husna. Baik, sudah fokus, jadi kalian sudah siap belajar. Baik, anak-anak, hari ini siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Siapa yang tahu Asmaul Husna? Pernah dengar apa tidak Asmaul Husna? Pernah. Apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang bagus ya. Nah, itu adalah Asmaul Husna. Siapa yang hafal Asmaul Husna? Ada yang hafal? Hafal? Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman ya. Nah, selanjutnya Pak Imam ingin mengetahui ini seberapa paham kalian akan materi ini, maka siapkan HP kalian. Siap ya HP-nya ya. Oke, silakan di scan barcode yang ada di papan, yang ada di layar, silakan di scan. Bukan itu. Mana tadi scan barcode? Oke, sudah selesai semua ya. Baik anak-anak, Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu intinya untuk apa sih kira-kira nantinya anak-anak? Agar kita apa anak-anak? Masuk surga.
Masuk surga, bagus. Jawaban lain? Agar mendapatkan pahala, bagus ya. Jadi kita itu belajar Asmaul Husna agar lebih kenal kepada siapa? Siapa yang punya nama itu? Allah. Yang memiliki asma itu adalah Allah. Agar kita lebih kenal, ketika kita lebih kenal maka kita lebih beriman dan bertakwa. Ya, baik. Anak-anak, silakan di-scan materinya, anak. Ya, materinya silakan di-scan. Pak Imam akan membagikan kelompok. Perempuan dulu berdiri 1, 2, 3. Berhitung 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Oke, duduk. Sekarang yang laki-laki berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian kumpul kelompok 1 itu yang mengucapkan 1 tadi. Oke, yang mengucapkan 1 itu kelompok 1. Yang mengucapkan 2 itu kelompok 2. Kelompok 1 ada di mana, Pak? Ada di sini. Nah, kalian tidak perlu membawa ini, dibawa ke sana tidak perlu. Biarkan ini. Nanti yang terdekat yang ambil. Paham ya? Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya. Kelompok 3 di sini, di barat. Kelompok 4 di belakangnya. Ya. Kelompok 5 sini. 6 7. Silakan dimulai. Waktunya 2 menit. Yuk. Dibagi tugas, siapa yang akan menjelaskan pengertian iman, siapa yang akan menjelaskan makna atau pengertian dari Asmaul Husna Al-Alim, siapa yang Al-Khabir, siapa yang As-Sami, siapa yang Al-Basir. Ya. Untuk referensi materi bisa pakai yang barcode ini yang Pak Imam bagikan, bisa di buku Pak Ken halaman 34 itu sudah ada ya. Ada di scroll ke bawah ya. Jadi yang pertama adalah pengertian iman. Silakan dibagi. Siapa yang akan menjelaskan nanti di depan ya? Ya. Pak, satu kelompok ya. Oke. Kita nanti lanjut ya.
3 menit lagi ya, saatnya semuanya. Iya, kelompok 1 sampai kelompok 7, 3 menit lagi ya. Oke.
Baik, semuanya melihat pandangannya ke layar. Hitung bersama ya. Belum lihat ke layar semua masih ya. Oke, pandangan ke layar. 1, yuk bersama. 1, 2, 3. Iya, kita aja. Kelompok 5. Iya, kami persilakan kelompok 5 untuk presentasi. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Iya, luar biasa kelompok 5 menjadi peserta pertama ya. Iya. Saya Dwi Indonesia. Nama saya Mas Herman Mangkra. Tepuk tangan dulu deh. Apa anak tadi yang barusan disampaikan oleh temannya? Pengertian iman itu apa? Dan dengar, coba diulangi pelan-pelan ya. Berasal dari bahasa Arab yang bermakna percaya. Makna iman dalam pengertian ini adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dalam perbuatan sehari-hari. Sudah dengar ya? Ya, nanti ada sesi tanya jawab. Kita selesaikan dulu presentasinya. Yuk. Oh, yang nomor 2, silakan. Ya. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh orang dan makhluk. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Sebagai kata lain pada Apa? Ya, kamu ada cerita bukan berantemnya. Terus Mas, setelah Ulfa siapa? Oke, Dive. Tepuk tangan dulu untuk Dive-nya. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satu pun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan, hal ini sesuai dengan firman-Nya. Wallahu sami'un alim. Artinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha mencipta segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki apa saja yang ada di langit dan di bumi.
Lengkap seluruh alam semesta ini dapat atau sesuai dengan keinginannya. Ya. Nah, silakan ibu. Assalamualaikum. Buka pertanyaan. Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Silakan bertanya yang tidak paham. Pengertian iman kepada Allah, makna al-alim, as-sami, al-khabir, al-basir yang tidak dipahami silakan bisa ditanyakan. Tidak ada, silakan ditutup. Ya, aplaus untuk kelompok 5. Ya, kelompok 5 sudah mempresentasikan tentang pengertian iman kepada Allah, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir, dan Al-Alim. Baik, untuk menyingkat waktu, jadi tak tambahi satu lagi yang tidak presentasi hari ini, presentasi pada minggu berikut. Nah, pada pertemuan kedua. Oke, kita acak lagi ya. Hitung 1, 2, 3. Kelompok berapa? Kelompok 7. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kita beberapa kali. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri. Nama saya Fika Nandini Samrati. Yang jelas. Nama saya Muhammad Ali Fadliananta. Nama saya Muhammad Fajar Ramadhani. Nama saya Nur Izam Alamna. Ya, tepuk tangan untuk Apakah iman itu? Kata iman berasal dari bahasa Arab yang bermakna percaya. Maka iman dalam pengertian ini adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Menjadi orang yang beriman bukan persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman menjadi sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan kita untuk beriman sebagai punyanya. 1. Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang banyak. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak terbatas. ya, terus berikutnya. 2. Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Demikian pula Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang berikutnya. 3. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha
ataupun suara yang mekar dari pendengarnya. Meskipun suara itu sangat pelan, hal ini sesuai dengan firman-Nya. Allahu Sami'un Alim, artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berikutnya 4. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segalanya sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantaukan. Ini sesuai dengan firman-Nya. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. tangan untuk kelompok Apakah ada pertanyaan? Allah untuk kelompok 7. Apa yang dapat kita simpulkan kira-kira anak-anak? Apa sih iman itu anak-anak? Iman itu meyakini di dalam apa? Harus yakin di dalam hati. Setelah yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, diucapkan dalam lisan. Bagaimana pengucapan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Bagaimana pengucapannya? Syahadat bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan setelah meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, harus diamalkan dalam perbuatan. Bagaimana perilaku orang beriman? Bagaimana perilaku orang yang beriman? Melaksanakan yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang. Itu namanya iman. Apa tadi? Meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dalam lisan, mengamalkan dalam perbuatan, dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai di sini anak-anak? Apalagi yang bisa kita simpulkan dari makna al-alim? Apa maknanya al-alim tadi? Allah Maha mengetahui. Seperti apa pengetahuannya Allah? Apakah Allah tahu yang ada di ruangan ini? Allah tahu? Apakah Allah tahu yang ada di ruangan kelas 9A? Allah tahu? Apakah Allah tahu apa yang dikerjakan di rumah kita? Tahu apa tidak? Nah, itulah ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Allah itu tahu segala sesuatu apapun itu. Kemudian apa yang dapat kita simpulkan lagi anak-anak? Al-Khabir. Allah Maha apa? Teliti. Allah itu Maha menciptakan dan teliti, cermat apa yang dilakukan ciptaannya. Kalian menciptakan sebuah balon, kalian taruh di kulkas, kalian taruh di tempat, kalian tahu apa enggak? Tahu. Sama seperti Allah yang menciptakan kita, tahu ada di mana kita, apa yang kita lakukan, Allah tahu. Karena siapa yang menciptakan? Allah. Ya, Allah itu Maha teliti. Terus As-Sami. Apa As-Sami anak-anak? Allah Maha apa tadi?
mendengar. Seperti apa pendengaran Allah? Apakah Allah mendengar dengan telinga? Apakah Allah mendengar dengan telinga? Tidak. Kalau mendengar dengan telinga namanya makhluk. Makhluk itu ada manusia, ada hewan, ada jin, ya, ada setan. Itu mendengar pakai perantara. Perantaranya apa? Telinga. Kalau Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Jangan kita pikirkan Allah mendengar berarti Allah punya telinga. Tidak. Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya, mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Apa yang Allah dengar? Apakah suara yang Pak Imam sebutkan ini, yang Pak Imam keluarkan, Allah mendengar? Apakah Allah mendengar apa yang ada dalam hati kita? Mendengar. Apakah Allah mendengar suara yang ada mungkin di dalam air? Di situ ada suara ikan. Allah mendengar? Mendengar. Allah itu pendengarannya meliputi segala sesuatu, segala suara. Paham ya? Oke. Al-Basir, Allah Maha melihat. Bagaimana penglihatan Allah? Apakah Allah melihat dengan mata? Nah, kenapa Allah berbeda dengan makhluk? Kalau yang melihat dengan mata itu namanya makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Ya. Apa yang Allah lihat? Apakah hanya di ruangan ini Allah lihat? Tidak. Allah melihat segala makhluknya, baik yang tampak, seperti kita ini tampak. Ada yang tidak tampak, seperti apa? Jin. Apalagi? Setan. Apalagi? Malaikat. Allah melihat? Allah melihat itu? Nah, termasuk kita sembunyi dimanapun dan berbuat apapun Allah melihat. Sampai di sini paham anak-anak? Paham? Paham. Baik. Anak-anak, kita akan merefleksikan kegiatan pada pagi hari ini. Silakan di-scan, kemudian kalian isi ya, refleksi ya. Silakan. Silakan di-scan, ya scan, ya scan. Ada lagi? Nah, dibaca pertanyaannya, yuk dibaca pertanyaannya, kemudian diisi. Ya, kemudian diisi apa yang, nah, silakan. Nah, silakan diisi langsung. Ya, silakan diisi. Nanti isian kalian akan tampil di layar. Yuk, silakan diisi dan kirim. Isi dan kirim. Silakan diisi dan kirim. Kirim itu bawah itu loh. Di bawah yang tombol biru. Nah, tombol biru silakan diklik. Nah, itu ya. Nah, itu di layar silakan yang sudah mengisi sudah tampil ya. Oke. Sangat senang dan seru terus. Iya, wah sangat seru ya, mantap. Menjadi lebih tahu, senang. Iya, ada lag-lagnya itu, siapa yang nge-lag itu ya? Ya, seru, sehat ya. Terus gembira. Oke, berikutnya ya. Oke, sudah mengisi semua ya? Oh, belum. Wena. Ya. Wah, ada yang ngisi jempol ya, emoji jempol ya. Apa itu? Menyenangkan, baik, pingin lagi mak. Oh ya, bermanfaat ya, senang dan bahagia. Oke. Ada yang belum? Sudah ya? Oke. Lanjut halaman berikutnya.
Asmaul Husna. Oke. Ya. Baik. Berikutnya baca pertanyaannya. Bagian dari pelajaran yang menurutmu paling menarik? Yang paling menarik bagian apa tadi? Bagian apa tadi yang paling menarik? Ya. Semua, ya. Yang paling menarik semua. Asmaul Husna, presentasi. Ya. DV, waktu presentasi itu kecil namanya DV ya. Ya. Oke. Yang terakhir. Ya, bagus. Nanti ini tersimpan ya. Ketika kalian ngirim, tidak tampil di sini, nanti tetap tersimpan di laptop Pak Imam ya. Oke. Apa kesulitan kalian saat belajar? Apa kesulitannya? Kesulitannya apa saat belajar hari ini? Tidak ada. Gugup. Oh ya, ada yang gugup tadi ya presentasinya. Oke, tidak ada. Berikutnya ya. Oke, berikutnya tidak apa-apa diisi ya. Telat-telat tidak apa-apa ngisi. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesulitannya? Tadi kan ada yang gugup ya. Itu gimana sekiranya tidak gugup lagi ya? Nanti presentasi berikutnya sekiranya tidak gugup lagi gimana caranya? Ya. Belajar lebih baik, mencoba lagi ya. Oke. Belajar percaya diri, lebih percaya diri lagi, berani ya, bagus. Siapa malu itu Rek? Iya. Pede, belajar membaca. Oh, ada mungkin tadi yang membaca kurang lancar mungkin ya. Harus pede, harus tegar. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Selanjutnya Pak Imam akan membagikan nanti tugas ya, tugas atau formatif yang akan kalian isi atau kalian kerjakan, nanti akan dikirim melalui WhatsApp. Jadi linknya akan dikirim melalui WhatsApp karena waktunya tidak. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya.